Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Putri Nova Fadila, Yula Dwi Amanda, Anissa Febriansari, dan Ahmad Artawiguna. Kami akan membahas materi yang berjudul akuntansi istisna dan istisna paralel. Berikut penjelasannya. Definisi dan penggunaan akuntansi istisna dan istisna paralel. Akuntansi istisna adalah pencatatan, pelaporan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi akad istisna, yaitu transaksi jual beli barang berdasarkan pesanan atau pembuatan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran yang dilakukan sesuai kesepakatan antara penjual atau syani dan pembeli atau mustasni. Istisna paralel adalah dua akad istisna terpisah di mana lembaga keuangan syariah menjadi perantara. Satu akad dengan pemesan atau nasabah dan satu akad lagi dengan produsen atau pihak ketiga. Artinya, lembaga keuangan syariah menerima pesanan dari nasabah untuk membuat suatu barang, kemudian memesan kembali barang yang sama kepada pihak ketiga atau produsen untuk diproduksi. Penggunaan akad ini banyak diterapkan dalam pembiayaan proyek konstruksi, manufaktur, atau pemesanan barang dengan spesifikasi khusus. Ketentuan syar'i dan rukun transaksi istisna dan istisna paralel. Dalam pandangan syariah, akad istisna dibolehkan karena termasuk jual beli mausuf fi al-azimah atau barang yang dijanjikan dengan kriteria tertentu. Rukun transaksi istisna meliputi 1. Pihak yang berakad, mustasni sebagai pemesan dan sani sebagai pembuat barang. Yang kedua ada objek pesanan. Maksudnya barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya. Yang ketiga ada harga dan cara pembayaran. Yang keempat ijab dan qabul atau kesepakatan antara pihak yang terlibat. Rukun transaksi istisna paralel. Berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000, disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Pengawasan syariah, transaksi istisna dan istisna paralel. Berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan Bank Indonesia, pengawasan dilakukan untuk memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi antara lain. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna. Akad ini batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Dasar hukum akuntansi istisna dan istisna paralel. Yang pertama ada Al-Quran. Ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan transaksi utang piutang. Yang kedua ada hadis. Terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang kebolehan jual beli pesanan, contohnya salam dan istisna. Yang ketiga ada ijma ulama, sekelompok mayoritas fuqaha seperti Hanafi, Syafi'i, Maliki membolehkan akad istisna dengan syarat objeknya jelas dan pembayaran disepakati. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dibacakan oleh Yula. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur transaksi istisna. Nah, alur istisna itu sederhana. Pembeli mustasni memesan barang kepada pembuat atau sya'ni, menyepakati spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan. Pembuat membuat dan menyerahkan barang. Pembeli membayar sesuai kesepakatan. Contoh kasus, nasabah memesan pembuatan perabot ke pengrajin. Nah, ada alur transaksi istisna paralel. Itu terdapat dua akad. Untuk akad yang pertama, itu nasabah memesan barang ke bank syariah. Akad kedua, bank memesan barang yang sama ke produsen atau kontraktor. Produsen atau kontraktor menyerahkan barang ke bank. Bank menyerahkan barang ke nasabah dan menerima pembayaran.
Contoh kasusnya ada nasabah memesan barang dari bank syariah. Bank kemudian memesan pembangunan rumah itu kepada kontraktor. Lanjut, berakhirnya akad istisna dan istisna paralel. Akad istisna berakhir apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, barang telah selesai dibuat dan diserahkan kepada pemesan, mustasni. Nah, yang kedua, pembeli telah membayar harga sesuai kesepakatan. Yang ketiga, pembatalan akad atas kesepakatan kedua belah pihak sebelum proses produksi dimulai. Nah, yang keempat, kegagalan pembuat sya'ni dalam menyelesaikan pesanan sesuai spesifikasi atau waktu yang ditentukan. Setelah barang diserahkan dan pembayaran lunas, akad otomatis selesai. Selanjutnya ada dalam istisna paralel. Itu ada dua akad terpisah. Jadi, masing-masing bisa berakhir sendiri-sendiri. Akad pertama, nasabah dengan bank, berakhir jika bank telah menyerahkan barang pesanan ke nasabah dan nasabah telah melunasi pembayaran. Nah, akad kedua itu bank dengan produsen, berakhir jika produsen telah menyerahkan barang ke bank sesuai spesifikasi dan bank telah membayar produsen sesuai perjanjian. Selanjutnya ada standar akuntansi istisna dan istisna paralel bank syariah. Nah, untuk akuntansi istisna itu sendiri bertindak sebagai penjual sya'ni dan nasabah sebagai pembeli mustasni. Akad diakui saat terjadi kesepakatan harga, spesifikasi, dan waktu penyerahan. Selama proses produksi, biaya dicatat sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Pendapatan diakui. Berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan, percentage of completion atau saat barang selesai dan diserahkan completion kontrak. Nah, setelah barang diserahkan atau diakui sebagai piutang istisna dan laba diakui sebagai pendapatan margin. Nah, selanjutnya ada akuntansi istisna paralel. Itu terdiri dari dua akad terpisah, bank dengan nasabah atau bank sebagai penjual, bank produsen, kontraktor, atau bank sebagai pembeli. Kedua akad tidak boleh saling terikat secara hukum. Akad pertama ke nasabah atau dicatat sebagai piutang istisna. Nah, untuk akad kedua itu ke kontraktor atau dicatat sebagai utang istisna. Aset dalam penyelesaian laba bank diakui setelah barang diserahkan ke nasabah. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Putri. Perhitungan dan penjurnalan transaksi istisna dan istisna paralel. Akad istisna antara bank dan nasabah. Kasus yang pertama, Bank Syariah menerima pesanan dari nasabah atau Bapak Ali untuk pembangunan satu unit rumah. Keterangannya yang pertama, harga jual istisna ke nasabah senilai 500 juta. Yang kedua, biaya bahan dan tenaga kerja senilai 400 juta. Yang ketiga, keuntungan bank senilai 100 juta. Yang keempat, pembayaran dari nasabah setelah rumah selesai. Kelima, proyek selesai dalam 4 bulan. Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan oleh Putri. Saya ingin jelaskan pengajian dan mengungkapkan transaksi istisna dan istisna paralel. Pengajian menurut FAPSI 2013 buka kurung H.4.1920 tutup kurung. Ketentuan pengajian transaksi tertentu beli dengan skema istisna dan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Uang muka istisna disajikan sebagai labistasi lainnya. Uang muka pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Utang istisna disajikan sebesar tagihan dan pemasok yang belum dilunasi. Aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos pahlawan piutang istisna. Baik, selanjutnya pengajian dan pengungkapan transaksi istisna dan istisna paralel.
Pengungkapan transaksi istisna dan istisna paralel. Menurut PAPC 2013 H.4.21, hal-hal yang harus diungkapkan terkait jual beli dengan skema istisna antara lain: rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang, serta cadangan kerugian penurunan nilai piutang istisna. Jumlah piutang istisna yang diberikan kepada pihak yang selesai. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai, penghapusan, dan pemenangan piutang istisna yang bermasalah. Besarnya piutang istisna baik yang dibayar sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembayaran bank. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak perjalanan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinus sebagai akibat terlambatnya pengiriman barang. Nilai kontrak istisna yang sedang berjalan serta rantangan periode pelaksanaannya. Nilai kontrak istisna yang telah ditandai bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dengan rantangan periode pelaksananya. Rincian utang istisna berdasarkan jumlah tujuan (buka kurung) pemasuk atau nasabah tutup kurung. Jangka waktu dan jenis mata uang. Utang istisna kepada nasabah yang merupakan pihak beralis. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Berikut penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk para audiens. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.